wabarakatuh. Oke sahabat kelinci dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di kandang Tawakal Farm. Salam bagi Anda semua yang pecinta kelinci atau peternak kelinci. Semoga Anda dan kelinci Anda sehat selalu, dikasih rezeki yang melimpah, dan kelinci Anda pun sehat selalu. Oke teman-teman, saya akan menyampaikan sesuai temanya, budidaya kelinci bagi yang tahap awal, bagi pemula, dan apa saja sih yang harus disediakan dan harus yang dikerjakan. Oke teman-teman, saya menyampaikan ini dari segi pengalaman saya, tidak cuma dengan sekedar kata-kata. Orang Jawa pun biasanya berkata, oramu ngomong tok, harus ada pembuktiannya teman-teman. Oke, kita lanjut sesuai temanya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan dan disediakan bagi peternak kelinci yang awal, dan kemungkinan yang Anda lagi kebingungan bagaimana caranya peternak budidaya kelinci itu. Oke, yang pertama saya sampaikan adalah mental. Itu adalah sangat penting ya bagi Anda yang pemula atau bagi yang ingin peternak kelinci. Karena apa saya sebutkan mental? Karena biasanya entah itu di sini, entah itu dimanapun Anda berada, memang harus membutuhkan mental yang kuat dan yang tekad. Karena seperti ini misalnya, entah itu teman, entah itu saudara, entah itu tetangga, biasanya bagi orang-orang yang ingin apapun itu usahanya, apalagi ini di dunia perkelincian, biasanya mereka berkata seperti ini, sering sekali terjadi. Ternak kau kelinci, kenapa enggak ternak yang ini aja, ternak itu aja, seperti itu. Nah, biasanya Anda terpengaruhi orang-orang yang seperti itu, menjadikan Anda mentalnya berkurang, semangatnya Anda berkurang untuk peternak kelinci atau apa. Nah seperti itu, makanya saya berkata yang utama itu adalah mental. Yang saya harapkan mental Anda harus kuat dan harus benar-benar maju. Dan yang selanjutnya adalah pikiran Anda. Kenapa saya harus berkata pikirannya? Karena seperti ini, biasanya itu sama, entah itu teman, entah itu apa. Biasanya Anda perpikirannya tuh tidaklah luas. Kenapa? Anda biasanya gampang terpengaruhi oleh peternak-peternak yang lain. Misalkan seperti ini, beli aja di kelinci saya, nanti hasilnya saya panen, biasanya seperti itu. Dan itu Anda pun harus berhati-hati, pikiran Anda harus berjalannya seperti ini. Semua apapun yang kita kerjakan itu bisa dilogikakan. Misalkan dengan iming-iming harga, kita pun bisa tahu. Karena pasti peternak kelinci itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Kita peternak kelinci itu tujuannya, kelinci ini untuk apa? Seperti itu. Apakah ini untuk hias? Apakah ini untuk berdaging? Seperti itu. Jika tujuan kita untuk berdaging, dan karena saya pun menggulatinya, kelinci saya pedaging semua. Pada intinya seperti ini. Jikalau kita lagi surut, kita biasanya kendala lama laku, jadi kita untuk
daging, pasti kita dagingan seperti itu. Kalau menurut saya semua kelinci itu bagus, cuman bagi yang pemula, walaupun kita targetnya daging, itu pun jangan seenaknya saja dengan peternak-peternak lain. Misalkan seperti ini, tujuan kita memang bagus untuk peternak kelinci itu sebuah daging, cuman dikala kita berbeli bibit kemungkinan itu agak mahal sedikit. Cuman saran saya yang tadi itu hanya untuk mengiming-iming harga yang penjualannya tidak bisa dilogikakan seperti itu. Kemungkinan itu bagi yang pertama sudah besar atau apa, barangkali ada yang seperti itu. Dan di sini saya akan di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya orang-orang itu bagi dan orang-orang pemula dan yang ingin beternak budidaya kelinci. Nah, seperti itu. Jadi Anda pun harus berhati-hati seperti itu. Tentang persiapan bagi yang budidaya kelinci, saran saya biasanya orang pemula itu biasanya mengenai kandang, otomatis kita harus menyediakan kandang. Dan saran saya kandang itu kita pun harus berpikirnya apa, buatlah kandang yang otomatis biar kita itu enak merawatnya, membersihkan, atau buat kelincinya pun terasa nyaman. Nah, itu harus dipikirkan lebih terdahulu. Dan biasanya orang yang baru biasanya itu seenaknya bikin kandang atau dengan secara yang seperti dulu diumbar atau segala macam, ya memang itu dulu memang bagus. Tapi buat yang kemajuan sekarang itu sudah jarang orang yang dengan sistem umbaran. Bukannya saya gimana, tapi menurut pengalaman saya itu terlalu banyak tempat seperti itu. Jadi ternak kelinci itu syukur sekali tempat kita lebar atau apa, tapi bagi yang tidak ada tempat, kita cukup di tempat-tempat yang misalkan sempit atau yang gimana itu bisa kita bisa kita untuk membuat kandang otomatis seperti itu. Oke teman-teman, jadi mungkin Anda bilang seperti apa sih kandang kelinci itu. Nah, itu yang harus Anda ketahui. Biasanya yang tahap awal itu saya pun pernah dulu kandang saya kayu semuanya, kayu dan bambu. Pasti bagi orang-orang yang awal kebanyakan seperti itu, tapi kita tidak berpikir secara panjang. Kenapa seperti itu? Begini, jadi ini saya menyampaikan pun dari pengalaman saya, bukan hanya untuk segi berkata-kata ya. Pengalaman saya jika memakai kandang bambu ataupun kayu itu kemungkinan gampang rusak seperti itu. Dan ada sebagian kelinci pun ibaratnya kata orang itu nakal ya. Kadang ada yang kelinci sering sekali memakan kayu atau bambu itu. Nah, itu menjadi kandang kita bolong. Biasanya bagi pemula itu di saat kita sudah ternak kelinci, terus kelinci kita laku, nah itu hasilnya biasanya hanya untuk memperbaiki kandang saja. Dan saran saya, walaupun Anda pemula dan ingin beternak kelinci, saran saya itu pakailah kandang besi yang biasa sering dikatakan memakai galvanis, karena seperti itu. Dan bagi pemula otomatis belilah secukupnya untuk
kandang kelinci nggak harus besar dulu, karena lebih baik itu dari yang kecil dulu seperti itu. Kalau kita memakai kandang galvanis, otomatis untungnya kita pun bisa kita simpan untuk bisa membesarkan lagi seperti itu. Dan selanjutnya yang pertama itu mental sudah, kandang pun sudah. Yang selanjutnya saya sarankan bagi yang pemula, ini sangat penting ya bagi Anda yang ingin budidaya. Otomatis bagi yang awal, bermain-mainlah dulu ke tempat kandang teman-teman Anda atau dimanapun Anda seperti itu. Bermainlah di dekat-dekat Anda. Otomatis apa saya berkata seperti ini, biar Anda itu lebih tahu tentang, maksudnya tentang kita ngasih pakan, tentang kita bisa memilih otomatis desainnya kandang seperti ini, seperti itu. Walaupun kita belum maksimal, otomatis kita sudah tahu, oh seperti ini ngasih makannya, oh seperti ini di kandangnya. Karena apa, semua kandang, semua ilmu di setiap kandang itu berbeda-beda. Dan saya ini berkata di kandang saya sendiri, Tawakal Farm, dan dari pengalaman-pengalaman saya. Karena apa, di sisi kita bermain kandang itu utamanya ya kita otomatis silaturahim, banyak teman, banyak saudara. Otomatis jika kita sudah akrab, jika di kandang itu orangnya pun enak, otomatis mereka pun bisa membantu Anda yang kebingungan cara menjualnya. Walaupun mereka tidak misalkan tidak hanya di bibit saja, otomatis mereka membantu untuk penjualan dagingnya seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang tidak hanya memanfaatkan orang pemula, biasanya itu orang-orang yang ingin merangkul. Jadi tidak saling tidak saling menjerumuskan, tapi saling merangkul, saling membantu seperti itu. Jadi biasanya rezeki itu datangnya dari itu. Tapi jika kita hanya untuk tidak pernah main ke kandang, tidak mau silaturahim ke kandang, itu biasanya ya susah seperti itu. Nah, itu sangatlah penting bagi Anda yang pemula. Dan saya ini menyampaikan semuanya real dan dari pengalaman saya. Nah, dan di sini saya pun menyediakan bibit kelinci. Ini bukan sekedar promosi, hanya untuk kemungkinan ingin yang beli di kandang saya, silahkan hubungi di nomor ini ya. Semoga pun video ini bermanfaat untuk Anda. Dan bagi yang ternak kelinci itu bisa saja untuk sampingan, untuk bisa untuk pengusaha, itu seperti itu. Dan bagi yang untuk sampingan, saran saya itu janganlah beternak yang terlalu banyak. Boleh saja beternak yang terlalu banyak untuk yang sampingan. Kalau sudah ada pekerjaan, otomatis Anda harus memiliki tenaga dua seperti itu. Ada yang merawat, ada yang apa. Karena kelinci itu harus sering diperhatikan seperti itu. Jika hanya untuk peternak saja, apa saja, malah hanya kasihan dengan kelincinya. Biasanya itu tidak terlalu terawat. Dan biasanya kegagalannya seperti itu. Tapi jika Anda ingin benar-benar jadi pengusaha kelinci, semangatlah, pikiran Anda harus berjalan. Dan karena tidak ada yang mudah, harus membutuhkan proses dan kesabaran. Sedangkan mie instan aja kita harus
memasak dan segala macamnya. Jadi tidak ada yang instan dan memang tidak ada yang mudah, tapi yang susah itu biasanya tidak mengerjakan, tapi bagi yang mengerjakan itu hal yang mudah seperti itu. Dan memang harus membutuhkan kesabaran, keulatan seperti itu. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe-nya atau komen-komen, like, dan jika video ini bermanfaat, share-lah ke teman-teman Anda. Kemungkinan teman Anda membutuhkan, dan saya pun siap untuk jika Anda keluhannya apa, saya pun siap request lah di komen-komen. Nanti saya sebisanya saya ya tentang keuangan. Jika ternak kelinci itu memang nggak harus membutuhkan modal yang banyak. Syukur-syukur kita harus mempunyai modal yang banyak, tapi kemungkinan yang bagi tahap awal seperti saya sendiri pun dulu, karena apa ya, karena saya pun tidak suka harus yang intinya ambisi atau walaupun punya modal banyak. Kalau saya sendiri, saya lebih suka yang pertama itu dari modal yang sedikit. Kenapa? Karena dari modal sedikit itu kita harus mencari pengalaman dulu lah. Seperti apa? Karena apa ya namanya, kalau memang di kandang-kandang siapapun pasti dengan tata caranya pun berbeda dan segi apapun berbeda. Dan ini saya ngomong di kandang saya sendiri, di kandang Tawakal Farm yang saya omongin seperti itu. Jadi modal sedikit pun bisa, itu malah lebih bagus. Walaupun Anda mempunyai modal banyak, otomatis kita simpan dulu lah modal itu, kita gunakan yang sedikit dulu biar kita tahu. Nah, setelah kita tahu, jika Anda mempunyai modal banyak, barulah kita kembangkan sesuai modal kita. Dan modal pun nggak cukup harus untuk beli kelinci saja, otomatis beli pakannya. Karena kelinci itu yang sudah pengalaman saya itu memang membutuhkan pakan-pakan yang sehat lah, otomatis biar ternak kita itu produksinya lancar. Karena peternak kelinci itu hanya tergantung kepada produksinya. Dan semoga bagi pemula atau bagi ingin budidaya kelinci, kita kuatkan tekad kita. Jangan maksudnya terpengaruh dengan orang lain. Soal ilmu-ilmu, saya pun siap. Nanti tonton saja video-video selanjutnya, pasti akan saya bongkar semua rahasia-rahasia, cara apapun segala macam, khususnya di kandang Tawakal Farm. Dan di pengalaman-pengalaman saya pasti akan saya sampaikan. Kalau untuk praktek, kemudian nanti di video-video selanjutnya, asal ikuti saja terus video saya, pasti saya akan saya bongkar semuanya. Dan peternak kelinci itu nggak cuman untuk sekedar bisnis ataupun menggulati usaha kelinci, itu pun bisa untuk kerja sampingan atau apa. Dan saran saya, kalau hanya untuk kerja sampingan itu janganlah terlalu banyak dulu. Karena apa, biasanya kita kalau mengurus, apalagi ini hewan ya, dan hewan itu harus membutuhkan perawatan-perawatan yang memang harus diperhatikan terus. Kemungkinan jika Anda mempunyai usaha, mempunyai pekerjaan lain, otomatis bisa saja Anda bisa, pastinya
kemungkinan ya agak sedikit tidak terawat kan seperti itu. Tapi bisa saja Anda walaupun punya pekerjaan lain atau apa, kemungkinan jika Anda banyak kelincinya itu memang harus membutuhkan tenaga orang lain. Jika Anda sendiri pasti tidak mampu seperti itu. Karena ini hewan yang makan pun harus dikasih, minum pun harus disediakan seperti itu. Enggak seperti orang yang gampang mencari sendiri. Nah, jika untuk modal seperti itu tahap-tahapnya, saran saya janganlah terlalu ambisi dulu. Kita harus melihat bagaimana caranya, dan kita harus otomatis dari kecil dulu kita sambil mencari pengalaman, sambil kita mencari pemasaran. Seandainya Anda di sini, kemungkinan saya akan membantu Anda seperti itu. Karena di kandang saya nggak cuma hanya berpeternak saja, saya pun beli di ternak-ternak yang lain karena saya itu suka merangkul, suka silaturahim dan membantu orang lain. Makanya saya sederhana apa adanya. Di kandang saya itu real, tidak hanya untuk sekedar iming-iming atau bla 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 yang lain, itu tidak. Otomatis kita harus bisa berpikir sendirilah, berpikirnya apa. Maksudnya yang tadi itu kadang ada yang iming-iming atau apa, itu kita harus bisa memikirlah, oh pikirnya bagaimana, pikirnya seperti ini, oh ini benar tidak, atau harganya itu masuk akal tidak. Nah seperti itu. Karena kelinci itu otomatis kalau di kandang saya itu semua kelinci berdaging, otomatis itu hanya untuk berdaging. Nah untuk mengenai bibit itu kita ya syukur-syukur kita laku di bibit. Nah itu membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Kadang ada yang baru awal pun kadang laku di bibit. Kalau kondisi sekarang memang sering sekali banyak yang membutuhkan bibit seperti itu. Tapi tujuan kita beternak awal itu harus mempunyai tujuan. Makanya saya bilang pikiran Anda harus berjalan, tujuannya apa. Jika untuk berdaging, otomatis ya kita ternaknya jenis berdaging. Kalau untuk sejenisnya atau untuk sekedar hobi atau kesenangan, itu sudah lain, bukan bisnis. Itu namanya sekedar hobi dan ingin kelincinya yang seperti apa ya, seperti anggora atau segala macamnya, cuman kelinci hias seperti itu. Tapi saran saya jika ingin benar-benar usaha kelinci itu harus mempunyai targetnya itu kita harus ternak kelinci itu tujuannya apa dan untuk apa seperti itu. Dan jika untuk masalah bibit mana yang bagus, mana yang benar, itu nanti di video-video selanjutnya pasti saya akan bongkar semua cara memilih bibit atau apa. Nah seperti itu. Bagi pemula kemungkinan cukuplah saya berkata seperti ini dari pengalaman saya. Semoga Anda pun masuk di pikiran-pikiran Anda. Saya hanya untuk di bagian tengah-tengahnya yang kemungkinan banyak yang bimbang, banyak yang ini itu, banyak yang bla bla, banyak yang ngomong ternak kelinci itu susah, ribet, atau tentang itu sangat untung, sangat apalah. Itu saya di tengah-tengahnya. Jadi saya tidak ada kata iming-iming atau kata-kata apa ya. Dan seperti itu kawan-kawan, semoga Anda pun bisa terinspirasi, dan jangan lupa subscribe-nya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda, untuk semuanya, untuk saya sendiri. Dan tonton terus video saya di season selanjutnya. Saya akan membuka semua ini di kandang Tawakal Farm saya sendiri. Saya bukan mengucapkan di kandang orang-orang lain. Ini dari segi pengalaman saya atau apa. Aku harap
yang sudah lama pun tetap semangat dan sukses selalu. Salam saya Tawakal Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.